Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Selama ini, Sobat Pintar pasti pernah melihat iklan-iklan bahwa menawarkan bisnis ini, bisnis itu akan mendapatkan uang yang banyak, akan menjadi lebih kaya, akan mendapatkan kebebasan finansial, atau istilah kerennya financial freedom. Namun financial freedom ini adalah satu jargon atau satu istilah yang sangat subjektif menurut saya. Di episode hari ini, kita akan membahas mengenai financial freedom. Apa itu financial freedom? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi financial freedom? Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mencapai financial freedom. Namun, paling tidak saya tahu bagaimana cara untuk menuju financial freedom yang akan saya bagikan kepada Sobat Pintar yang sudah saya buktikan dalam 1 tahun terakhir. Ingat, simak episode ini hingga habis. Karena hingga habis nanti, Sobat Pintar pasti akan tahu bagaimana cara untuk mencapai financial freedom itu. Karena tanpa mengetahui caranya, saya yakin akan sangat sulit untuk mencapai yang namanya financial freedom. Sebagai orang yang sudah berpengalaman di dunia finansial lebih dari 13 tahun, saya akan coba memberikan definisi mengenai financial freedom. Financial freedom adalah istilah yang sering dipakai untuk menandakan bahwa seseorang tidak memiliki beban pikiran atas uang ataupun kebutuhannya. Jadi bisa dikatakan orang ini hidup pas-pasan. Pas ingin ini, pas ingin itu, semuanya berkecukupan, semuanya ada. Namun yang namanya financial freedom menurut satu orang dan orang yang lain artinya juga bisa berbeda-beda. Dalam artian, ada yang mematok bahwa financial freedom itu harus mencapai kekayaan sedemikian rupa. Misalnya harus mencapai 100 miliar atau 1 triliun atau berapapun. Ataupun mungkin ada yang sebagian berpikiran yang agak berbeda, di mana ya penting ketika nanti saya pensiun, ketika saya mulai tidak bekerja lagi atau tidak berpenghasilan lagi, maka saya bisa mencukupi kehidupan saya. Mencukupi makan, mencukupi minum, mencukupi jalan-jalan, mencukupi dan sebagainya. Oleh karena itu, hari ini saya akan memberikan satu definisi yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi yang namanya financial freedom. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya minta tolong dong Sobat Pintar, kasih jempol dulu dong. BPJS biasa, bayar pakai jempol saja. Di antara banyak sekali istilah financial freedom atau kebebasan keuangan, menurut saya nih, yang paling penting adalah kita harus mendefinisikan atau memberikan suatu istilah yang paling jelas untuk diri kita. Karena setiap orang pasti memiliki istilah financial freedom yang berbeda-beda. Mungkin si A berpikir financial freedom itu harus mencapai kekayaan sebanyak mungkin. Yang si B berpikir bahwa financial freedom cukup yang penting kebutuhan sehari-harinya tercapai. Dan kalau misalnya mau jalan-jalan, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli aset, mau beli hobi, semuanya terbayarkan. Namun, yang namanya financial freedom ada 4 faktor utama yang bisa mempengaruhi angka tersebut yang akan saya jabarkan satu persatu hingga akhir sesi hari ini. Apa saja keempat faktor itu? Faktor yang pertama adalah gaya hidup ataupun lifestyle. Gaya hidup ataupun lifestyle pasti akan mempengaruhi besaran ataupun target dari financial freedom. Yang kedua adalah ekspektasi. Seberapa besar ekspektasi kita untuk mencapai financial freedom itu dan seberapa jauh yang ingin kita capai. Yang ketiga adalah jumlah uang yang kita miliki saat ini. Dan yang keempat adalah jumlah penghasilan yang kita punya dan harapan atas pertumbuhan dari penghasilan ini. Ayo kita bahas satu persatu. Saya bahas dari yang pertama, lifestyle ataupun gaya hidup. Lifestyle ataupun gaya hidup setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang makannya harus di restoran atau kafe, ada yang cukup di warteg saja, ataupun ada sebagian yang lebih suka masak di rumah, masak-masakan rumah. Homemade cook kan lebih enak tentunya. Namun kembali ini sangat subjektif, makanya sangat penting kita harus mendefinisikan kita berada di posisi yang mana dan mana yang ingin kita capai. Apakah kita ingin capai setiap hari makan di restoran, ataupun kita setiap hari ingin makan cukup di rumah saja, dan sebagainya. Itu bercerita hanya soal makan, belum soal yang lain-lain, misalnya handphone, misalnya jalan-jalan, misalnya nginap di hotel, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali aspek yang bisa kita bahas mengenai gaya hidup.
Jadi, tentukan gaya hidup kita di mana dan apakah gaya hidup tersebut yang ingin kita capai nantinya. Setelah kita sudah menentukan gaya hidup kita tersebut, kita tentukan ekspektasi ataupun harapan. Jadi, masuk yang kedua, yaitu harapan. Harapan atau ekspektasi ini bisa sangat luas sekali. Bisa dari pertama, harapan hidup kita. Misalnya, berapa lama sih kita bisa hidup? Cara mudahnya adalah kita lihat nih histori atau riwayat keluarga-keluarga kita, leluhur kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita. Umurnya panjang nggak? Kalau umurnya panjang, berarti kita berpotensi berumur panjang. Maka kita harus mempersiapkan dana untuk umur panjang tersebut. Kemudian ekspektasi lain apa yang harus dipikirkan? Misalnya ekspektasi peningkatan dari gaya hidup kita. Apakah saat ini kita misalnya naik mobil biasa, kemudian nantinya setelah kita pensiun, kita ingin naik mobil mewah ataupun beli mobil sport mungkin. Jadi kita harus tentukan sejak dini. Setelah kita tentukan, maka kita bisa masuk ke yang ketiga, yaitu berpikir soal yang namanya action plan, yang mana ini berhubungan dengan uang yang kita miliki saat ini. Jadi memang pepatah selalu mengatakan, yang namanya impian, kita harus gantung setinggi-tingginya, bahkan kalau bisa setinggi langit. Namun, kita juga harus realistis di satu sisi. Banyak sekali kita yang tidak realistis dalam menetapkan suatu impian yang akhirnya kalau istilahnya jatuh, itu sakit sekali. Maka, kita harus pasang impian yang realistis, yang masuk akal, sesuai dengan uang yang kita miliki saat ini, dan juga faktor yang berikutnya. Jadi, berbicara uang saat ini akan berpengaruh kepada harapan uang yang bisa kita dapatkan di kemudian hari. Apabila kita sudah mengetahui ekspektasi duit yang kita punya nantinya, maka kalau uang yang sekarang mencukupi untuk mencapai financial freedom yang kita impikan, maka silakan saja, sah-sah saja. Dan faktor keempat adalah uang yang bisa kita hasilkan alias penghasilan. Berikut kita harus pikirkan juga berapa perkiraan dari pertumbuhan penghasilan kita. Banyak sekali kita yang tidak memiliki ekspektasi peningkatan penghasilan, ataupun bahkan kita tidak berpikir bahwa suatu saat kita akan mendapatkan peningkatan penghasilan. Memang ini adalah angka yang masih agak berhayal, karena tidak semua perusahaan tempat kita bekerja itu memiliki angka tetap ataupun kisaran angka dari pertumbuhan penghasilan ini. Maka sangat penting bagi kita untuk memiliki gambaran tersebut melalui apa yang sudah kita lewati sebelumnya. Jadi misalnya dalam 3 tahun terakhir nih, rata-rata pertumbuhannya katakan 5%. Ya sudah, gunakan angka 5% ini sebagai patokan dulu. Apabila kita memiliki pemikiran bahwa suatu saat kita akan membuka usaha sendiri, maka kita boleh juga memprediksikan, kalau saya buka usaha, penghasilan saya akan menjadi begini. Dengan adanya ekspektasi tersebut, maka kita harus berekspektasi kembali ke yang nomor satu, yaitu apabila peningkatan penghasilan terjadi, apakah yang namanya lifestyle ataupun gaya hidup akan naik kembali. Kalau memang akan naik, tentukan apakah kita ingin menaikkannya ataukah kita ingin tetap di level tersebut. Kalau ingin menaikkannya, tentunya nantinya kita membutuhkan lebih banyak lagi uang untuk dicapai agar bisa mendapatkan financial freedom. Lalu aplikasinya seperti apa? Mari kita pikirkan sedemikian rupa. Kita buat contoh yang paling mudah, paling sederhana yang mungkin sekali untuk kita capai. Contoh, misalnya katakan saat ini pengeluaran bulanan kita adalah 10 juta. 10 juta ini anggap sudah termasuk yang namanya pembelian hobi, nonton, jalan-jalan, dan sebagainya. Jadi anggap rata-rata 1 bulan 10 juta. Pertanyaannya adalah, berapa uang yang dibutuhkan apabila kita ingin mencapai hasil 10 juta per bulan tanpa harus kehilangan uang kita? Oke, jadi sesederhana itu. Cara hitungnya juga sangat mudah sebenarnya. Jadi dengan angka 10 juta ini, kita balikkan ke hasil tahunan. Maksudnya bagaimana? Jadi 10 juta ini dikali 12, jadi sekitar 120 juta. Dari 120 juta ini, kemudian kita tanyakan, saya membutuhkan berapa banyak agar saya bisa mendapatkan 120 juta per tahunnya. Apabila kita sudah memiliki angka tersebut, maka kita sudah tahu berapa angka yang harus kita capai. Namun, cara hitungnya seperti apa? Contoh, saya kasih gambaran yang lebih jelas lagi. Tadi kan sudah ada angka 120 juta pengeluarannya. Kemudian berapa uang yang harus dibutuhkan?
Caranya sangat mudah kok, bukan cara yang sangat canggih sekali. Jadi caranya dengan 120 juta ini, katakan duit kita dimasukkan ke deposito yang bunganya sekitar 5% per tahun. Anggap 5% angka yang sudah bersih ya, sudah dipotong pajak. Karena kan pajak itu sudah pasti kita tidak bisa hindari, sudah pasti harus dibayar. Hasil yang sudah kita dapat 120 juta ini dibagi dengan angka 5%. Jadi cara hitungnya sangat mudah. Dengan angka 120 juta ini dibagi dengan katakan bunga deposito yang bersih adalah 5%. Karena sudah pasti kita tidak bisa menghindari yang namanya pajak atas bunga deposito. Katakan 120 juta dibagi 5%, maka hasilnya adalah 2,4 miliar. 2,4 miliar adalah uang yang dibutuhkan untuk didepositokan agar setiap tahunnya kita bisa mendapatkan 120 juta. Jadi secara tidak langsung kita bisa pastikan setiap bulan kita sudah bisa menghasilkan sekitar 10 juta agar kita tidak perlu bekerja, namun kita tetap bisa hidup. Jadi sebenarnya angka itu tidak sangat bombastis, tidak sangat wah-wah sekali, namun ternyata angkanya tidak terlalu besar juga. Karena mungkin untuk saat ini kita pikir bahwa 2,4 miliar itu adalah angka yang sangat sulit tercapai. Namun apabila kita sudah menghitung kembali, hitung dengan angka yang perlu kita capai tersebut dan hitung dengan angka penghasilan yang kita punya saat ini, maka ternyata ini bisa dicapai dengan cara yang sangat mudah sekali. Jadi katakan nih angkanya misalnya yang ingin kita capai adalah 2,4 miliar tadi. 2,4 miliar tadi apabila kita memiliki penghasilan di atas 10 juta sudah pasti karena kan pengeluaran kita tadi 10 juta. Dengan catatan tidak ada kenaikan inflasi. Jadi saya anggap inflasinya 0 dan katakan kita bekerja selama 20 tahun. Jadi katakan kalau kita bekerja mulai usia 20, di usia 40 kita sudah bisa stop nih. Kenapa saya tidak menghitung inflasinya? Karena di satu sisi saya juga tidak memikirkan soal kenaikan penghasilannya. Jadi anggap saja itu nanti akan di offset ataupun saling mengkompensasi satu sama lainnya. Artinya apabila ada peningkatan penghasilan, tabungannya ditingkatkan juga. Hasilnya adalah dengan mencicil setiap bulannya sebanyak 5 jutaan, maka di tahun ke-20 kita sudah mendapatkan uang sebanyak 2,4 miliar dengan catatan pertumbuhan setiap tahunnya adalah sekitar 5%. 5% ini juga adalah angka yang sangat bisa tercapai, di mana bisa dicapai dengan deposito, bisa dengan reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ataupun reksadana lainnya. Namun yang pasti, resiko yang kita ambil juga tidak akan terlalu banyak kok. Nggak sangat-sangat banyak sekali. Jadi ini adalah angka yang masuk akal menurut saya. Namun pastinya ini akan menjadi berat bagi banyak orang sekali. Makanya di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai peningkatan penghasilan. Jangan fokus kepada hasil investasi yang ingin kita capai dulu, namun fokus kepada peningkatan penghasilan kita agar kita bisa memperbanyak tabungan dan investasi kita. Jangan harap kalau misalnya kita investasi saja, kita tiba-tiba bisa menjadi kaya seperti Warren Buffett ataupun George Soros. Itu adalah hal yang kurang masuk akal. Karena perbedaan utamanya antara dia dengan kita adalah mereka melakukan hal tersebut untuk profesi mereka juga. Jadi selain mereka berinvestasi untuk diri sendiri, mereka juga berinvestasi atas nama orang lain, pakai uang orang lain juga. Kemudian terjadi profit sharing atau bagi hasil di antara mereka dan juga investornya. Jadi ini adalah hal yang mungkin banyak sekali yang kita tidak tahu. Pastikan kita fokus kepada peningkatan penghasilan daripada fokus kepada hasil investasi kita. Namun dengan adanya hasil investasi ini hanya akan menjadi percepatan untuk mencapai kebebasan keuangan tadi. Jadi saya simpulkan, untuk mencapai kebebasan keuangan ataupun financial freedom, ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gaya hidup, yang kedua adalah ekspektasi ataupun harapan, yang ketiga adalah uang yang sudah kita miliki saat ini, yang keempat adalah peningkatan penghasilan dan penghasilan yang kita miliki saat ini. Jadi dari sana kita baru bisa menghitung mundur manakah cara ataupun manakah investasi ataupun tabungan yang bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan kita, yaitu financial freedom tadi. Dan yang paling penting adalah financial freedom setiap orang bisa saja berbeda-beda.
Dan untuk mencapai itu, yang paling penting adalah konsisten menabung dan berinvestasi, serta konsisten untuk meningkatkan jumlah yang ditabung dan diinvestasikan. Saya yakin Sobat Pintar pasti bisa mencapai semuanya itu. Sobat Pintar pasti ada dong melakukan sedikit banyak usaha untuk mencapai financial freedom. Komen dong di kolom komentar, jadi kita kan bisa sharing. Kalimat terakhir dari saya yaitu bahwa yang namanya financial freedom yang perlu difokuskan adalah kepada penghasilan dan peningkatan penghasilan kita, bukan kepada investasi yang membantu kita mempercepat mencapai itu. Itu saja dari saya, semoga episode ini bisa sangat bermanfaat buat Sobat Pintar, dan apabila Sobat Pintar merasa ini sangat bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-temannya, dan yang paling penting adalah tolong kasih like di episode hari ini. Terima kasih and see you in the next session. Bye-bye.